Yang kami hormati segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, cici, dan para raja-raja, wabil khusus Bapak Imam Masjid, Ketua DKM Masjid, Masjid Nurul Huda, beserta hadirin wal hadirat, adik-adik remaja dan remaji yang berbahagia. Dalam kesempatan malam yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan ini, marilah kita selalu mengucapkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan taufiknya dan hidayah serta kesehatan yang telah diberikan kepada kita. Semoga dan mudah-mudahan perkumpulan di malam sekarang ini, yakni tanggal 16 Ramadan, akan menjadi sebab bahwasanya kita ingin mengharapkan rahmat Allah, ingin mengharapkan ampunan Allah, dan ingin mengharapkan kerelaan dan keridhaan Allah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah dilimpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan, alam-alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang di bawah naungan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, puan-puan, cici, dan para raja, dengan secara singkat saja, karena waktunya ini terbatas, yang mana pada malam sekarang ini kami akan membawakan suatu judul, yakni pentingnya mewakafkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan wakaf? Yang dikatakan wakaf ialah memberhentikan harta milik kita, hak milik kita dihentikan hanya khusus untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dikatakan wakaf. Dan tak kesemuanya barang wakaf, tak semuanya barang yang kita larikan kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi sebuah masjid, kecuali dengan adanya niat untuk dijadikan masjid. Jadi andai kata kita ini mewakafkan suatu tanah lapang seumpamanya, diwakafkan atas nama Allah, diwakafkan atas kerelaan para Allah Subhanahu wa taala, maka di sana kalau seandainya kita berniatan untuk menjadikan masjid, maka di sana tanah lapang tadi harus kita petak lagi di mana tempat yang akan dijadikan suatu masjid. Dan wakaf itu sendiri mulai sejak zaman Rasulullah SAW sudah dianjurkan. Bahkan dalam suatu riwayat ada yang namanya Abu Talha pernah sowan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku mempunyai tanah yang lapang wahai Rasulullah, aku mempunyai kebun wahai Rasulullah, akan aku kemanakan harta itu wahai Rasul? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, tanah itu akan diwakafkan kepada Allah. Kenapa Abu Talha itu kok ada keinginan untuk mewakafkan hartanya, menginfakkan kebunnya di jalan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia mendengar Rasulullah SAW keturunan ayat yang berbunyi lan tanalul
akan memperoleh kebaikan, kamu tidak akan memperoleh keindahan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga engkau bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ini adalah suatu motivasi dan sugesti kepada kita agar kita bisa menginfakkan harta, agar kita memberikan kelebihan harta yang kita miliki, baik kelebihan harta yang berupa tanah yang dijadikan benda kemudian diberikan kepada masjid dan diniati untuk wakaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang semacam itu, andai kata kita telah menginfakkan hartanya, diberikan mimbar seumpamanya, atau diberikan kipas, diberikan bangunan masjid dan sebagainya, maka di sana akan mengalir pahala-pahalanya itu, akan mengalir jariah yang diinfakkan kepada masjid dan sebagainya, sehingga andai kata mereka itu sudah wafat pun, dia akan mendapatkan cucuran pahala kehangatan dan juga kesejukan daripada doa-doa masyarakat yang menempati. Bahkan walaupun harta itu tidak digunakan pun, kalau seandainya sudah berikan kepada masjid dan di atas namakan wakaf kepada masjid ataupun wakaf kepada sosial dan sebagainya, maka harta-harta itu akan menjadikan tabungan-tabungan yang akan menyelamatkan nanti ada di akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu." Apabila seorang ibnu Adam, anak putri, putra-putri ibu Adam telah wafat dan telah meninggal, maka amal perbuatannya akan terputus, alias mereka itu tidak bisa menghasilkan amal jannah, tidak menghasilkan pahala lagi yang bisa memberikan kesejukan, yang bisa memberikan keselamatan kepada dirinya yang sudah meninggal, illa min salasatin, kecuali 3 perkara. Ya Bu, ada 3 perkara Bu, yang andai kata kita ini sudah meninggal, pahalanya akan tetap mengalir kepada sahibnya, jariahnya akan tetap mengalir, akan memberikan kesejukan, akan memberikan rahmat, dan akan menyelamatkan nanti ada di alam kubur sampai ke akhirat. Yakni yang pertama ialah sedekahtin jariyah. Sedekah yakni harta yang diberikan atas nama Allah, harta yang diberikan atas nama Allah, atas keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa digunakan secara umum. Ibu-ibu, tuan-tuan yang berbahagia, dan amal jariah ini bukan cuma memberikan keselamatan nanti di akhirat saja, bukan memberikan kesejukan nanti di alam kubur saja, tetapi apa-apa yang telah kita infakkan, sedekahkan dan wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan bisa menyelamatkan, akan bisa menyenangkan orang-orang itu ketika ada di dunia. Sesuai katanya Allah Subhanahu wa taala, wa anta amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna. Barang siapa orang yang memberikan, barang siapa orang yang selalu berinfak, barang siapa orang yang selalu bersedekah, baik bersedekah kepada masjid, bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada tetangga, handai tauladan, dan juga kepada keluarga kita, katanya Allah Subhanahu wa taala, balasannya ialah fasanuyassiruhu lil yusra. Maka harta yang dibelanjakan di jalan Allah, harta yang diberikan kepada masjid yang telah berbentuk kubah dan sebagainya, katanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan kemudahan
akan memberikan keringanan dan juga akan tercepatnya terkabulnya doa-doa kita. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang selalu kikir, tak mau menginfakkan di jalan Allah, masjid beruang seumpamanya, masjid membutuhkan material untuk membangun, masjid membutuhkan sajadah, membutuhkan ini sebagainya, tak mau menginfakkan, padahal mereka itu mampu. Katanya Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna. Orang yang selalu kikir dan selalu menggenggam kepada hartanya, tidak memberikan secara sosial, maka katanya Allah, fasadu yassiruhu lil usrah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kehidupannya, akan menjadikan keluarga yang selalu sepi, akan selalu ditimpa musibah, cobaan demi cobaan akan menimpanya. Maka dengan demikian itu, mumpung di bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilipat, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mukmin-mukmin di bulan Ramadan ini, marilah kita melaksanakan infak dan sedekah, ataupun memberikan hartanya diwakafkan kepada masjid, ataupun diwakafkan dengan secara sosial. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan yang berbahagia, sudah Pak ya? Ini sudah 10 menit ya. Sudah Bu ya. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang kaya semua Pak ya. Jadikan orang kaya banyak harta sehingga bisa memberikan sedekah, selalu sosial, membantu kawan teman, dan juga selalu memberikan hartanya di jalan Allah, terutama kepada masjid kita tercinta. Amin amin Allahumma amin. Itu saja bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini dibatasi kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.